Jangan ada Armando ngomong seenaknya saja. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Makin panas teman-teman, kali ini Pak Yusuf Kalla memberikan pukulan keras kepada Ade Armando, pendukung Jokowi. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak video ini. Pada hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial. Nah, akhirnya beneran ya, Abu Janda dan juga Ade Armando dilaporkan terkait dugaan pemotongan video dari ceramah Pak Yusuf Kalla di Masjid UGM pada tanggal 5 Maret yang lalu ya. Bayangkan ya, kenapa harus saat ini? Padahal itu ceramah sudah sangat lama sekali loh, 5 Maret ya. Artinya sudah 1,5 bulan yang lalu. Tetapi karena gara-gara Pak Yusuf Kalla mengungkit-ungkit ijazah dari Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik, ini oleh pendukung-pendukung Pak Jokowi dicari-cari kesalahan dari Pak Yusuf Kalla. Bahkan ceramah yang sudah 1,5 bulan yang lalu itu dipotong dan di framing-framing yang tidak-tidak. Dan akhirnya membuat pelaporan setidaknya Ade Armando dan Permadi Arya dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya ya. Memang sih terkait pemotongan video memang harus dicari. Itu seperti halnya ketika pada tahun 2016 yang lalu menjelang Pilkada 2017 DKI Jakarta. Itu bahkan juga sama. Tiba-tiba ada video viral dari Ahok yang dituding menistakan agama, dan bahkan potongan video itu viral dan Ahok dituntut di penjara dan lain sebagainya dikarenakan tuduhan penistaan agama. Ini sama halnya ceramah Pak JK di Masjid UGM. Nah, tetapi ini kemungkinan salah alamat dikarenakan Pak Yusuf Kalla itu mantan presiden 2 periode dan pendukungnya sangat banyak sekali. Lihat rekam jejaknya, bahkan juga Pak Yusuf Kalla itu dijuluki tokoh perdamaian, bapak perdamaian, sering mendamaikan daerah yang berkonflik dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat salah alamat sekali kalau menyerang Pak Yusuf Kalla terkait tuduhan menista agama dan lain sebagainya, memecah belah dan lain sebagainya. Karena Pak Yusuf Kalla itu sudah disebut sebagai tokoh perdamaian, seringkali mendamaikan wilayah-wilayah berkonflik. Jadi ini sangat salah alamat sekali. Framing-framing seperti ini ditujukan kepada Pak Yusuf Kalla. Dan Pak Yusuf Kalla bahkan juga berkeyakinan kenapa Pak Yusuf Kalla diserang terkait framing-framing seperti ini, dikarenakan Pak Yusuf Kalla mengungkit ijazah Pak Jokowi untuk ditunjukkan ke publik. Lebih seperti itu, padahal apa yang diungkapkan oleh Pak Yusuf Kalla itu sangat benar adanya ya menurut saya ya, dikarenakan memang jasa Pak Jokowi 2 tahun ini tidak selesai-selesai dan bahkan juga tidak ada itikat baik dari Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Orang katanya di pengadilan, tetapi juga di PN Solo. Bahkan Pak Jokowi juga tidak pernah datang di Pengadilan Negeri Solo ya, seharusnya datang menunjukkan ijazahnya, apalagi juga di pengadilan negeri ya, seperti apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi pada saat lalu. Bila diminta pengadilan akan membawa ijazah mulai SD, SMP, SMA dan UGM, tetapi juga sampai saat ini dan sidang pun ditolak ya. Tapi Pak Jokowi juga tidak pernah datang ya. Maluku, dari unsur masyarakat Maluku, baik itu Muslim maupun Kristen, pada hari ini kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial. Perlu saya sampaikan bahwa akibat atau dampak dari potongan video ceramah Bapak Yusuf Kalla pada saat ceramah di mimbar Masjid Kampus UGM yang telah dipotong ya dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando melalui channel YouTube Cokro TV dan akun Facebook Permadi Arya, itu menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik maupun masyarakat. Dan hal itu telah memantik pandangan negatif, rasa kebencian dan permusuhan dari saudara-saudara umat beragama tertentu untuk menyerang kehormatan dan martabat Bapak Yusuf Kalla. Bahkan mereka ikut menyerang agama Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya hakul yakin bahwa kalau video itu diposting dalam keadaan yang utuh, tidak dipotong-potong seperti yang kita lihat gaduh sekarang, maka masyarakat tidak akan terkontaminasi, masyarakat tidak akan ya ikut terprovokasi dengan video semacam itu. Dan yang kami perlu sampaikan bahwa ketika persepsi atau paradigma masyarakat terbentuk secara negatif karena mengkonsumsi referensi video itu sebagai kiblat informasi, maka ini berbahaya ya, khusus untuk kami masyarakat Maluku ya. Dikhawatirkan ya, mengingat memori kelam dan
trauma kolektif orang Maluku yang dulu pernah terseret dalam arus konflik komunal yang sangat deras. Dan kami perlu tegaskan bahwa kalau seperti itu, Ya, seperti itulah. Nah, seharusnya kan sebelum melaporkan Pak Yusuf Kalla itu dikaji betul ya. Dikaji betul, dilihat betul lah isi ceramahnya seperti apa, melihat yang versi panjang, melihat versi yang fullnya. Seharusnya kan seperti itu. Kalau kita lihat pada saat itu sangat tergesa-gesa sekali ya. Tidak ada somasi, tidak ada apapun, tiba-tiba langsung dilaporkan. Itu memang sangat mengagetkan sekali. Tiba-tiba dilaporkan dengan emosi dan lain sebagainya. Seharusnya kan dikaji dulu lah sebelum melaporkan Pak Yusuf Kalla. Apalagi juga sekelas Pak Yusuf Kalla loh. Bayangkan ya, tokoh perdamaian, sering mendamaikan wilayah-wilayah yang terkonflik, tiba-tiba dilaporkan ujaran penistaan dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat lucu sekali. Seharusnya dikaji betul, dilihat video panjangnya. Kalau memang dilihat video panjangnya Pak Yusuf Kalla memang benar-benar seperti itu, ya perlu diingat lagi ya. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik teman-teman. Ya, kalau kita melihat ya bagaimana pemberitaan saat ini yang sangat-sangat panas ya. Kali ini Pak JK itu marah kepada Ade Armando teman-teman ya. Ade Armando ini adalah kader PSI, kemudian pendukung Pak Jokowi dan penggiat media sosial juga ya. Nah, Pak JK ini marah ya, dan kubu Pak JK ini teman-teman bahkan sampai melapor Ade Armando, diduga ya ini karena ada sebuah konten Ade Armando yang membahas pidatonya Pak JK pada saat di Masjid UGM teman-teman, dan karena video itu viral dan sebagai macam orang melihatnya teman-teman dan mungkin bereaksi dan sebagainya, sehingga Ade Armando ini kemudian ya diduga merugikan pihak Pak JK ya, sehingga Pak JK pun bersuara ya, dan sangat keras sekali teman-teman. Pak JK menyebut nama Ade Armando ya, dan Pak JK kali ini betul-betul sangat marah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana konferensi persnya Pak JK ya beberapa waktu yang lalu, bahkan Pak Jokowi pun itu diskakmat oleh Pak JK teman-teman ya, apalagi Ade Armando ya kan. Memang kalau kita melihat ya, sebenarnya ini ada dua masalah yang berbeda teman. Yang pertama, bagaimana Pak JK tentu marah gara-gara namanya diseret-seret dalam kasus ijazah palsunya Pak Jokowi teman-teman ya. Bahkan Rismon yang menyebut bahwa di situ ada kemudian bohir di belakangnya lah dan sebagainya, dan itu tersebutlah nama Pak JK, sehingga Pak JK itu membantah, bahkan Rismon sudah dilaporkan ya. Dan ini menarik teman-teman. Di masalah yang lainnya ya, bagaimana pidato Pak JK itu di UGM teman-teman, itu menjadi sorotan juga, dan inilah kenapa menjadi persoalan. Namun yang menariknya, Pak JK hari ini atau kemarin ya sudah bertemu dengan para tokoh-tokoh teman-teman, yang ketika ia pidato dia membahas tentang kejadian di Poso ya, dan itu aman-aman saja ya. Para penggiat sejarah di sana ya, pemangku kepentingan di sana itu nggak mempermasalahkan pidatonya Pak JK teman-teman. Namun ya kenapa ini menjadi ramai ya, karena ada beberapa mungkin videonya dipotong-potong sehingga menjadi viral teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.